Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you all in good condition. Sebelum kita mulai pembelajaran, before we are going to learn about daily activity, let's pray first by setting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, daily activity. Before we are going to learn about daily activity, we should know about how to make a sentences with the simple present tense. Why? Because the function of simple present tense is to describe about the action in the routinely or general truth or about the statement of fakta. Jadi, kenapa kita harus mempelajari dulu tentang membuat kalimat menggunakan simple present tense? Karena simple present tense itu mempunyai fungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang aktivitas yang terjadi sehari-harinya atau kebenaran umum, atau juga digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang bentuknya itu statement yang berbentuk tentang fakta-fakta. Jadi, kita harus mempelajarinya dulu. Kita harus bisa membuat kalimat dulu menggunakan simple present tense sebelum kita mendeskripsikan aktivitas sehari-hari kita. Yang pertama, caranya membuat kalimat menggunakan simple present itu sangat mudah sekali. Kalian hanya perlu menempatkan jari-jari. Kita membutuhkan jari kita semua mempunyai jari ya, alhamdulillah. Yang pertama, kita hanya membutuhkan thumb finger, forefinger, and middle finger. Jadi kita membutuhkan 3 saja, ini sudah cukup ya. Untuk membuat simple present tense kita cukup dengan menggunakan jari-jari kita, 3 jari-jari ini. Yang pertama, for thumb finger. Jadi yang pertama, untuk ibu jari, kalian bisa letakkan subjek di sini. Kita tak semua tahu ya, bisa kita letakkan I ketika kita mau mendeskripsikan atau menceritakan daily activity kita sendiri. Jadi kita letakkan I di sini, artinya saya. Kalau kita mau menceritakan aktivitas orang banyak, jadi kita bisa menambah they, artinya mereka. Atau kalau kita mau menceritakan aktivitas teman kita, teman laki-laki ataupun teman perempuan kita bisa meletakkan subjek itu di she ataupun di he. So, yang kedua, kalian bisa letakkan di jari telunjuk kalian di sini. Di sini kalian letakkan aktivitas atau kata kerja di jari telunjuk. Jadi yang pertama kalian tadi letakkan subjek di jari ibu jari, yang kedua kalian letakkan di forefinger atau jari telunjuk, itu adalah aktivitas atau kata kerja. Yang ketiga kalian bisa meletakkan objek atau complement di jari telunjuk kalian. Jadi ada 3 saja, kita membutuhkan 3 jari saja. Yang pertama di sini kita taruh subjek. Yang kedua kita taruh activity atau kata kerja, dan yang ketiga kita taruh objek ataupun complement. So, misalnya kita mau membuat contoh kalimat rutinitas kita menggunakan, dan harus ya menggunakan simple present tense tadi. Di sini kita mulai dari pagi hari ya. Saya bangun jam 4 pagi. Saya mengambil air wudhu. Saya sholat subuh. Saya membantu orang tua. Saya mandi. Saya belajar. Saya sekolah. Saya Dan di situ 3 jari ini sudah bisa kita gunakan untuk menceritakan aktivitas kita di pagi hari. Misalnya contoh, saya bangun jam 4 pagi. I, di sini kita letakkan subjeknya I di ibu jari. Yang kedua kita letakkan aktivitas kita itu bangun, itu get up. Dan yang ketiga kita letakkan tadi jam 4 pagi ya, at 4 am. I get up at 4 am.
So, jadi saya bangun jam 4 pagi. Paginya mana? Paginya hmm, di sini ditunjukkan dengan kata-kata IM tadi. Kemudian saya mengambil air wudhu. I take ritual ablution. Saya mengambil wudhu. Kemudian ketika saya sholat subuh, I pray subuh. Ya, kemudian saya membantu orang tua, I help parents. Saya belajar, I study. Materinya apa, objeknya apa. Di situ dengan 3 jari ini kalian sudah bisa membuat kalimat dengan tipe simple present tense. So, cara membuat kalimat simple present tense itu sangat simple sekali dan sangat mudah sekali. Jadi kalian bisa mendeskripsikan daily activity kalian di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Itu sangat mudah sekali. Di LKS kalian bisa lihat di text 13. Untuk lebih memudahkannya lagi kalian mendeskripsikan tentang daily activity kalian. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Ada 3 parts. Yang pertama, in the morning, the afternoon, and at night. Jadi di pagi hari seperti yang barusan tadi kita buat contoh, dan kemudian di siang hari, dan kemudian di malam hari. Jadi ini dibagi menjadi 3. Ini bermaksud memudahkan kalian untuk membedakan aktivitas yang kalian lakukan di pagi hari, aktivitas yang kalian lakukan di siang hari, dan aktivitas yang kalian lakukan di malam hari. Dan di text 14 itu ada di sini text 14. Kalian mendeskripsikan atau menceritakan, kalian tulis tentang daily activity kalian yang kalian lakukan setiap hari Minggu. Paham ya? Hanya aktivitas kalian yang kalian sering lakukan di hari Minggu. Apakah setiap hari Minggu itu kalian tidur sepanjang hari, atau kalian full nge-game sepanjang hari, atau kalian isi dengan jeng-jeng, keluyuran, jalan-jalan. Tapi sekarang musim pandemi, jadi jalan-jalannya dikurangi dulu ya. Stay at home. Jadi seperti itu. Ada 2 di sini yang bisa kalian coba lakukan untuk menceritakan atau mendeskripsikan daily activity kalian. Di sini hmm, ada catatan tentang pembuatan kalimat simple present tense di buku kalian mengenai subjek she, he, dan it ketika kalian menceritakan seseorang yang bentuknya singular, dia laki-laki atau dia perempuan, atau katakan di benda yang kalian deskripsikan, kalian harus menambah kata kerja dengan huruf S atau ES. Di situ dibagi menjadi 2. Ada kata nanti ketika subjeknya itu berubah. Misal di sini kalian ingin menceritakan atau mendeskripsikan kegiatan atau aktivitas teman perempuan kalian. Yang berarti kan kita taruh si di sini ya. Si bangun jam 4 pagi. Si bangun jam 4 pagi. Sorry, dia perempuan bangun jam 4 pagi maksud saya. Jadi di sini kita taruh si, dan di sini kita taruh get up, dan di sini ada get up, di sini ada at 4 a.m. So di sini kita she gets up at 4 a.m. Jadi di kata get ini di alfabet terakhir ini itu ditambah dengan huruf S. Jadi ada beberapa kata yang nanti harus ditambah S ataupun IS ya. Kapan sih kata kerja itu harus ditambah S atau IS? Ketika subjeknya berubah he atau she atau it atau nama orang yang jumlahnya itu yang berbentuk singular atau satu orang saja. Jadi ada kata kerja yang harus ditambah S ataupun ES. Di buku kalian sudah dijelaskan, kalian bisa baca di situ kata yang ditambah ES itu yang berakhiran dengan O, berakhiran dengan CH, berakhiran dengan TH, double S ataupun dengan Z. Jadi ini kalau kalian di sini ada kata yang dicetak tebal ya. Nah, di sini kata yang huruf akhirnya ditambah dengan ES.
Ini yang ditambah dengan S. Selain itu, kalian bisa menambah kata kerjanya dengan huruf S saja jika subjeknya tadi berupa she, he, ataupun it. Nah, itu tadi beberapa cara untuk membuat atau untuk menceritakan atau untuk menggambarkan tentang daily activity kalian menggunakan kalimat simple present tense. Namanya aja simple ya. Jadi pembuatannya pastilah sangat simple sekali. Ingat, kalian hanya membutuhkan tiga jari kalian. Thumb finger, forefinger, and then the middle finger. Itu saja. Itu sudah bisa, ya sudah bisa memenuhi lah untuk menceritakan daily activity kalian, untuk membuat kalimat menggunakan a simple present tense. So just now please write your daily activity on your book in ini nih, di teks 13, di teks 13, and then teks 14. Sekarang kalian giliran kalian mencoba untuk menulis daily activity kalian. Okay, thank you very much for your joining and your gathering in this video. Thank you very much for watching. Let's close by setting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay at home, belajar di rumah dengan kreatif. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.